Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Salam sehat. Hari ini kita belajar kembali pelajaran agama dengan judul Yesus tertinggal di bait Allah. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menaati nasihat orang tua. Yang kedua, kita mampu menjelaskan alasan menaati perintah orang tua. Dan yang ketiga, kita juga mampu menjelaskan maksud keluarga Yesus pergi ke bait Allah. Dan yang keempat, kita juga mampu menjelaskan apa yang dilakukan Yesus ketika tertinggal di bait Allah. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat kepada orang tua kami, seperti Yesus yang selalu taat kepada orang tuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, kita bernyanyi yuk dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Nah, sekarang kita dengarkan lagu sambil diikuti Anak Monyet di Atas Pohon dan seterusnya. Bersiap. Anak-anak ibu, kita sudah bernyanyi. Sekarang ibu mau bertanya, anak-anakku sekalian, apakah anak-anak ibu pernah melihat atau mendengar, ya, baik di televisi atau di jalan atau di radio, ya, berita tentang orang yang hilang? Nah, biasanya langsung dibuat itu
pamfletnya, fotonya, ya kan, ada gambarnya. Nah, dicari orang hilang seperti itu. Nah, biasanya hati kita itu sangat sedih kalau kehilangan. Nah, anak-anak ibu, dalam cerita kitab suci kali ini kita akan mendengarkan bagaimana Yesus tertinggal di bait Allah. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak ibu, sebagai rangkuman atau pendalaman adalah setiap tahun umat Allah itu datang ke Yerusalem untuk berziarah serta merayakan Paskah di bait Allah.
Yusuf dan Maria pun tidak ketinggalan untuk merayakan Paskah di Bait Allah serta membawa Yesus ke sana. Ya, mereka juga tidak lupa mengajarkan supaya Yesus selalu percaya kepada Allah Bapa. Pada waktu itu umur Yesus 12 tahun. Nah, tetapi setelah selesai perayaan, Yesus tertinggal di Bait Allah. Ayah dan ibunya, yaitu Maria dan Yusuf, mencari Yesus di seluruh kota itu selama 3 hari. Dan akhirnya menemukan Yesus sedang berada di Bait Allah. Nah, anak-anak ibu, ya, di Bait Allah Yesus itu duduk dengan tenang. Dia percaya bahwa orang tuanya akan datang kembali untuk menjemputnya. Nah, di sana dia mendengarkan cerita atau perbincangan dengan para pemuka-pemuka agama dan imam-imam serta ahli-ahli Taurat. Nah, mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus dan Yesus bisa menjawabnya. Nah, anak-anak ibu, Bapak Yusuf dan Bunda Maria memberi teladan kepada Yesus agar selalu percaya kepada Allah Bapa. Nah, pada saat Yesus tertinggal di Yerusalem, Yesus dengan tenang menunggu orang tuanya datang menjemputnya sambil berbincang dengan para imam dan pemuka agama di sana. Setiap pertanyaan yang mereka buat, Yesus berani menjawab dengan baik dan jelas. Yesus tinggal di Bait Allah dan orang tuanya menemukannya. Maka kita harus juga meneladani sikap Yesus yang percaya kepada Allah senantiasa menjaga kita. Anak-anak ibu, Bait Allah dan gereja sama, ya, yang artinya adalah rumah Tuhan. Nah, jadi Bait Allah itu adalah rumah Tuhan, gereja juga adalah rumah Tuhan. Nah, anak-anak ibu, kita juga diharapkan seperti Yesus yang selalu rajin pergi ke Bait Allah untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, kita diharapkan memuji namanya dengan penuh ketekunan. Maka kalau kita pergi ke gereja, kita harus bersungguh-sungguh. Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai anak Tuhan, ya, yang patuh terhadap nasihat orang tua dan juga anak Tuhan yang baik, SD Katolik Sukamaju, anak-anak ibu, kakak-kakakmu tahun lalu, ya, merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan pastor paroki kita. Semoga tahun depan bisa, ya nak. Dan mereka bertugas di sana. Ada yang membawa doa umat, ya. Mereka terlibat semua, ya. Mereka aktif di dalam kegiatan perayaan Ekaristi itu. Nah, ada yang menjadi mesdinar, ya, atau putra-putri altar, ada yang membawa kolekte atau persembahan, dan ada juga yang menjadi sebagai penerima tamu. Nah, ini adalah contoh salah satu keaktifan anak-anak ibu di SD kita sebagai anak Tuhan dan anak yang patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak yang baik dan anak yang bisa diharapkan untuk membawa nama baik Tuhan dan keluarga kita. Nah, anak ibu, marilah kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memahami sabda-Mu. Semoga kami bisa meneladani Yesus yang patuh terhadap orang tua, guru dan Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita. Salam sehat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.